Shalom, saudara-saudara yang dalam kasih Tuhan Yesus. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 tambah dengan ayat 4.
Mari kita mendengarkan hukum Taurat minggu ini, yaitu yang diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah pembacaan hukum Taurat minggu ini. Marilah kita meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita mendengarkan pujian Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 293 ayat 2 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang diambil dari kitab Yesaya ayat Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita baca secara responsorial. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dan dosa mereka. Mengapa kami berkuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari kuasamu
engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik hidup, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kut kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Injil Jemaat nomor 345 ayat 2 dan ayat 3. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 5 Februari tahun 2023 sebagai berikut. Topik minggu kita adalah hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan. 3. Dewan Koinonia A kategorial. Pertanggungjawaban pembubaran panitia Natal kategori agama dan perempuan HKBP Makassar dapat kita lihat di warta jemaat, dan sisa saldo diserahkan ke Huria untuk pengadaan keramik gereja Bolon. 7. Pelayanan A. Persembahan. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan pengobatan atau kesehatan HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Ibadah pembukaan kebaktian wilayah. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan pembukaan kebaktian wilayah. Kebaktian dilaksanakan di Sokotalenta masuk pukul 19.00 WITA. Adapun pokok doa kita dalam kebaktian tersebut adalah proses pembangunan gereja Bahasa Batak dan jemaat HKBP Makassar dengan tema kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan atau Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Dimohon untuk kategori agama dan perempuan untuk mempersembahkan pujian melalui kur dalam ibadah tersebut. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. 8. Pengumuman. A2. Pengadaan bibel dan buku ND dari tiap keluarga untuk inventaris Huria. Melanjutkan warta jemaat Minggu tanggal 8 Januari 2023 tentang daftar keputusan rapat Huria. Dengan ini disampaikan bahwa gereja sudah mulai menerima fisik bibel dan buku ND. Apabila tidak dapat menyediakannya dalam bentuk fisik, dapat menyumbangkan dalam bentuk uang sebesar Rp150.000. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan yang baik. B. Jemaat yang sakit. Daftar jemaat yang sakit dapat kita lihat dalam lembar warta jemaat di tangan masing-masing. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat berulang tahun. Daftar jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, daftarnya dapat kita lihat pada lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, daftar penyumbang pengadaan bibel, laporan keuangan dapat kita lihat pada lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Mari kita puji Tuhan melalui film jemaat nomor 410 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
Terpujilah nama-Mu Allah Bapa dalam segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Baik juga Tuhan, di dalam minggu yang berbahagia ini Tuhan memperkenankan kami datang dan bersekutu, menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, ibadah kami dapat membangkitkan iman kepercayaan kami untuk semakin teguh dan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong jaga dan bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, itu dapat kami refleksikan di dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya seperti yang Engkau kehendaki. Inilah Tuhan doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, di Minggu Septuagesima, yakni yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada minggu hari ini, Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari kebangkitan, yang kita telah memasuki minggu-minggu sengsara, di mana kita akan merefleksikan bagaimana perjalanan daripada Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dan dimulailah pada Minggu Septuagesima pada hari ini. Dan kita juga diarahkan dari topik minggu yang mengajak kita untuk hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, temanya dalam refleksi kita ataupun dari dalam khotbah ini, pengikut Kristus. Saya tuliskan temanya pengikut Kristus dalam gerakan 3M: mendengarkan, merefleksikan, dan melakukan. Bila kita sudah pernah berkecimpung ataupun pernah menjadi seorang mahasiswa atau naposo gulung ataupun jemaat yang pada saat ini berkumpul bersama-sama kita di gedung ini, di gereja ini yang masih berstatus mahasiswa, ada sebenarnya 3 tipe mahasiswa. Mungkin saudara-saudara yang masih muda bisa juga melihat tipe mana dia. Yang pertama, ada karakter ataupun tipe dari mahasiswa yang bersikap sungguh-sungguh ataupun antusias mendengarkan dosennya di dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga ketika dia mendengarkan, dia akan memberikan diskusi ataupun merespon, dan kesungguhannya terlihat dari dia yang selalu bertanya, berpendapat, hingga dia dapat menghasilkan tulisan yang baik dan bukan copy-paste dari buku. Karena apa? Dia begitu antusias mendengarkan materi daripada dosen yang mengajar. Ada juga mahasiswa yang bersikap mendengar dengan baik, rajin menulis, dia rajin juga mencetak tebal, tetapi ketika diminta pendapat atau berbagi pengalaman, dia tidak bisa. Bahkan setiap tugas-tugasnya selalu mengecewakan. Yang ketiga, ada mahasiswa yang hadir hanya untuk memenuhi tuntutan pertemuan perkuliahan, atau baik juga yang memang dia masih duduk di bangku SMA atau SMP sekarang, dia hanya untuk memenuhi tuntutan pertemuan ya, supaya tidak absen sehingga bisa lulus di mata kuliahnya tersebut. Mahasiswa ini bukan hanya berpakaian
membawa buku, tetapi waktunya di kelas banyak sekali mengganggu temannya atau menggosip, bahkan juga bisa ngantuk ketika dosennya menerangkan. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus, keadaan mahasiswa tersebut dari tipe ketiga ini dapat dikaitkan dari kehidupan kita bergereja, kehidupan kita berjemaat. Pada tipe mahasiswa jemaat manakah kita dari ketiga tipe ini? Apakah kita datang ke gereja hanya dengan tuntutan hari Minggu karena kita adalah orang Kristen? Atau kita hanya mendengar atau mendengarkan? Jika kita hidup di tengah-tengah bangsa kita Indonesia yang memang hidup di dalam berbagai perbedaan kebudayaan dan kepercayaan, sebenarnya kita masih digolongkan bangsa yang masih berpegang teguh terhadap agama yang dia percayai. Oleh sebab itu, kalau gereja sebenarnya kita yang di sini tidak kekurangan orang yang mau mendengarkan khotbah. Berbeda dengan orang-orang yang di Eropa. Kalau kita pergi ke negara Eropa atau kita membrowsing apa yang terjadi kehidupan peribadahan di tengah-tengah gereja yang ada di Eropa, bahkan gereja sekarang mengalami kekosongan di sana. Tetapi kita boleh bersyukur di negara kita bangsa Indonesia ini, kuantitas daripada orang-orang yang datang ke gereja masih banyak dan masih mau mendengarkan khotbah. Hal itu terlihat dari jumlah jemaat yang mengikuti ibadah setiap minggu. Bahkan di gereja kita selalu dituliskan berapa jemaat yang datang setiap minggunya di tiap-tiap ibadah. Dan ini kita boleh melihat kita semua senang mendengarkan khotbah. Banyak orang Kristen yang tidak ragu datang ke tempat yang jauh, tak peduli berapa ongkosnya, kalau dia bisa mendengarkan khotbah. Bahkan setiap kali mendengarkan ada pengkhotbah yang terkenal yang akan tampil di suatu tempat, kita tidak ragu untuk pergi ke tempat itu. Saya percaya. Contoh pengkhotbah terkenal kalau ada Stephen Tom atau Amang Pendeta yang sekarang di tengah-tengah kita di gereja HKBP Pendeta Manuru, kita langsung mencari waktu ataupun menyediakan waktu kita untuk mendengarkan di dalam media-media yang disediakan. Apakah semangat kita untuk mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan ini membuktikan bahwa kita sangat giat, bahwa kita sangat menghidupi firman Allah? Belum tentu. Pokok masalahnya yang ingin disuarakan oleh Rasul Yakobus dalam nats kita pada hari ini, banyak orang yang suka mendengarkan khotbah, yang suka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang telah mereka dengarkan karena mereka begitu cepat melupakannya. Bahkan fenomena di sosial media pada saat ini banyak bertaburan nas-nas Alkitab yang dikutip disebarkan dengan ketik amen. Kita selalu bekas untuk mengetik itu. Kalau ada kita lihat di dalam media sosial yang kita punya ada bertebaran firman Tuhan, di kolom komentar kita selalu segera dengan mengatakan amen. Bahkan juga firman-firman Tuhan banyak dihiasi di rumah-rumah, di perkantoran. Artinya ini bukan sebagai cal jalan atau menjadi patokan orang yang membaca dan orang yang mendengarkan itu melakukannya. Banyak pengkhotbah yang diidolakan, dikagumi jemaat melebihi firman Tuhan yang diberitakan. Pengkhotbahnya yang dia idolakan bukan firman Tuhan yang dia hidupi. Atau bahkan dia menyukai pengkhotbah itu karena enak didengar. Tetapi ketika firman Tuhan itu menegur dia tidak mau. Mulai di bahasa Batak di dokter ala natabu-tabu bikion, giuk-giuk pikulna, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Maka karena ini Yakobus menyebut fenomena ini dengan istilah menipu diri sendiri. Orang Kristen semacam ini sebenarnya sedang menipu diri mereka sendiri. Hanya ingin enak didengar dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat tadi fenomena di media sosial yang bertebaran, dia lekas mengatakan amin tetapi tidak melakukannya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus menipu
dia mendengarkan, dia akan melakukan aksinya itu di dalam kehidupannya. Mendengarkan mengarahkan kita untuk merefleksikan bagaimana cara kita merefleksikan firman Allah yang kita dengarkan ini. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Rasul Paulus mengajukan sebuah perumpamaan dalam bentuk metafora, dia katakan seperti seseorang yang sedang bercermin. Itu kita baca tadi di ayat 23 sampai ayat 24. Hal yang pertama yang kita suka lakukan setiap pagi pada saat kita bangun tidur atau sebelum kita melangkah keluar dari rumah apa? Bercermin. Karena apa? Mengapa kita ingin bercermin dahulu? Karena kita berharap dengan bercermin kita bisa melihat penampilan kita, apakah masih perlu dirapikan atau tidak. Atau contohnya kalau orang-orang perempuan agak beristik naik, mana lokok betul gigi naik kan, bereng majo, gitu kan? Mana contohnya angka amata kalau di angka bawah bereng ngarapan di parsuri naik, mana beko do mana naasi. Mengapa kita bercermin? Kita berharap dengan bercermin untuk bisa melihat penampilan kita, apakah masih perlu dirapikan sebelum kita keluar dari rumah, agar orang tidak menertawai oleh karena terlihat aneh. Contoh seorang perempuan lubai bana bercermin, saya sorus maka kayak HP dengan mekel jol mama bikin di bana ala ngalistik di mingina, itu kan? Maka enak kan? Neng dikode ada lalu maka kayak enak dari ala memang salah istiqnai. Lupa kaca ala di amalina suatu guru kamu pangalilin tu akan inantai marsole. Ngan marsole di jago saat di gereja lau benon itu kamar mandi ala do bisi sorong. Mana di kaca ni mobil ini ngatuk naik sasak di angka materi dari mau naik jadi kembar berjuang ala di ide sebagai suatu terlihat aneh penampilan kita. Itulah betapa pentingnya cermin itu. Salah satu manfaat utama dari cermin adalah membantu kita menjaga penampilan tetap baik. Demikianlah Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa firman Allah itu seperti cermin yang dipakai untuk membantu kita menjaga kebersihan batin kita. Pertanyaannya, apakah seberapa sering kita bercermin? Seberapa sering kita bertemu dalam firman Tuhan? Kehidupan saat ini sering mendesak kita untuk tidak punya waktu membaca firman Tuhan. Barangkali hanya 2 menit. Tetapi untuk melihat Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 1/4 hari waktu kita habiskan di media sosial. Kalau 2 menit mungkin kita tidak memiliki waktu membaca firman Tuhan. Bahkan di tengah-tengah persekutuan di gereja saja sudah beribadah, masih membuka internetnya, membuka Facebooknya, Instagramnya, Twitternya, 2 menit. Pertanyaan itu, apakah firman Allah itu sebagai cermin yang dipakai untuk membantu kita menjaga kebersihan batin kita seperti cermin untuk menjaga penampilan kita? Seberapa seringkah kita pergi bercermin bertemu dengan firman Tuhan? Padahal kehidupan saat ini sering mendesak kita untuk tidak punya waktu membaca firman Tuhan, barang hanya 2 menit saja. Tapi melihat Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter yang kita punya setengah hari kita habiskan di media sosial. Hal ini menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Bagaimanakah ketika pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1, dia mengatakan demikian, orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di pinggiran aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang ia lakukan berhasil. Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi kita acap sekali merenungkan apa yang terjadi di dalam media sosial kita menjadi beban. Padahal ketika firman Tuhan itu menjadi perenungan bagi kita, dia akan mendatangkan kehidupan bagi kita. Karena itu jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan utama dan dasar bagi kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Kenapa? Kalau dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
yakni Allah yang telah mengambil bagiannya melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Dia adalah kehidupan bagi kita. Maka perlengkapan utama dasar bagi kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan. Karena firman Tuhan itu memberikan keselamatan, memberikan kekuatan. Sama yang diserukan oleh pemazmur tadi di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Dia menyebutkan ketika orang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Dan bahkan pemazmur juga menyebutkan firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Karena itu jangan lewatkan satu hari pun jika tidak membaca firman Tuhan. Waktu itu kita yang atur ya. Apakah ketika kita baru bangun, sebelum makan, atau hendak tidur? Jadi jangan pernah mengatakan saya tidak punya waktu. Tuhan telah memberikan 24 jam kepada kita. Waktu bisa yang kita atur karena kita bertemu dengan Tuhan. Kapan kita bercakap-cakap dengan Dia, kapan kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang berguna yang membangun kehidupan kita menjadi terarah kepadanya. Maka benar dikatakan oleh Paulus, jadi iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran oleh, coba kita buka dulu Roma 10 ayat 17. Kita sama-sama membaca Roma 10 ayat 17. Kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita bertumbuh kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Itu juga yang disuarakan oleh para teolog atau Martin Luther. Hanya karena firman Tuhan, sola scriptura, menjadikan iman kita bertumbuh itu berangkat dari pengenalan kita yang baik dari firman Tuhan yang menjadi dasar kita, yang menjadi kekuatan kita. Pohon yang menjadi pohon yang tinggi, yang subur, yang kuat, dia tidak akan bertahan ketika badai dan angin menerjang dia kalau akarnya tidak kuat. Semua itu berasal dari akar. Demikian juga dengan kita. Bila Paulus mengatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, maka Bapak Ibu sekalian, di Minggu Septuagesima pada saat ini, jangan lewatkan satu hari pun untuk tidak membaca firman Tuhan. Hidupilah, lihatlah dampaknya bagaimana memberikan kesegaran, ketenangan, kekuatan, kehidupan yang menggairahkan bagi kehidupan kita. Maka ketika pemazmur mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, aimolohatani debatai parjolona manirai parmoluata, kita tidak akan lekas-lekas jatuh di dalam berbagai dosa, karena firman itu menjadi pelita bagi kita dan terang bagi kita ketika kita ingin digoda oleh godaan di tengah-tengah iblis ini, karena firman itu telah mengikat kita, mengarahkan kita. Jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, memahami dan mengikuti firman Allah sebagai cermin yang hidup sebenarnya memang tidaklah mudah. Tidak ada seorang pun yang mampu memahami firman Allah secara sempurna. Namun jika kita mau mendengarkan firman Allah, bukan hanya mendengarkannya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk memahaminya sedikit demi sedikit. Itu kalau kita membaca firman, kalau membeli Alkitab, ada petunjuk pelaksanaannya kan, berdoa. Kita tidak bisa secara langsung mengerti akan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini. Tetapi ketika kita meminta akan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita, Dia akan membantu kita untuk memahami sedikit demi sedikit, dan kita menjadi orang yang bertumbuh. Memusatkan hati dan pikiran saat mendengarkan firman Allah akan menolong kita mengerti dan terus mengingat apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Yang terakhir, proses terakhir setelah kita bercermin tadi,
kita akan pergi melanjutkan perjalanan kita. Kalau kita sudah selesai bercermin, kita akan pergi bekerja ke kantor, ke gereja dan lain sebagainya. Dan proses dari bercermin ini kita akan pergi melanjutkan perjalanan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan, renungkan, kemudian akan menghantarkan kita untuk bercermin. Bukan pikiran kita yang datang ke Alkitab, bahkan untuk seluruh pengkhotbah di tengah-tengah pembelajaran yang dia dapatkan di bangku kuliah, di bangku paksamean, dan untuk pun alai hatan di batau guna parjogo iku manirai pikirannya. Makanya tidak boleh salah menafsirkan. Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan, akan menghantarkan kita bercermin. Apa yang diminta oleh firman Tuhan ini bagiku? Apa yang diminta firman Tuhan ini untuk mengubah diriku? Kita tidak akan pernah berhenti hanya sampai di depan cermin saja. Tetapi bagaimana kita melihat apa yang diminta oleh firman Tuhan bagi kita untuk memperbaiki spiritualitas kita? Atau adakah orang yang gemar bercermin, menghabiskan waktu di depan cermin, dia tertawa, senyum-senyum di depan cermin, mengagumi dirinya, ya, merefleksikan dirinya sendiri? Ada. Jadi adanya cerita saya lupa itu tentang dia yang selalu bercermin, akhirnya itu karena dia akhirnya jatuh menyombongkan dirinya yang begitu molek, yang begitu tampan, akhirnya dia celaka dari perbuatannya. Ada orang yang gemar bercermin, menghabiskan waktunya di depan cermin, dia tertawa senyum-senyum di depan cermin. Ketika kita sudah berpakaian rapi, nyaman, aman, pasti dengan percaya diri kita akan melangkah dan meneruskan perjalanan kita, melakukan rencana. Begitulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita temui, kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, kita diskusikan di dalam persekutuan baik, contohnya di tengah-tengah PA, akan kita jadikan sebagai cermin di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita bercermin dengan cermin yang sesungguhnya pun, yang kita lihat bukan hanya diri kita sendiri, fisik kita, tubuh kita semata, tetapi kita melihat ada refleksi Allah, roh Allah di dalam kita, yang harus melakukan kebaikan, yang harus menaburkan cinta kasih, yang harus menegakkan keadilan, yang harus berjuang untuk kemanusiaan, yang harus menciptakan perdamaian dan memikirkan keutuhan ciptaan. Itu mengapa tadi dikatakan di ayat 25 itu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dan inilah yang menjadi sebuah kekuatan yang mengajak kita agar sehingga ketika kita bercermin dengan cermin yang sesungguhnya pun, kita bukan hanya melihat diri kita saja, tubuh kita saja, penampilan kita, tetapi kita melihat ada refleksi Allah, ada roh Allah yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan dari firman yang kita dengar, untuk melakukan menaburkan cinta kasih dari firman yang kita dengar, untuk menegakkan keadilan, untuk berjuang kepada kemanusiaan, menciptakan perdamaian dan memikirkan keutuhan ciptaan. Ingatlah firman Tuhan itu memerdekakan kita, bukan mempenjarakan kita. Dan di sanalah pesan terakhirnya bagi kita. Ketika kita bercermin, maka kita akan, sesudah bercermin kita akan melanjutkan, menghidupinya, melakukannya. Ketika kita bercermin, kita akan bertanya pada diri sendiri, apa kehendak Allah yang harus aku lakukan? Kehendak Allah yaitu sebagaimana yang kita baca tadi di epistel tadi Amapuna, di Yesaya 58 ayat 1 sampai 9a tadi yang telah kita baca. Ketika Allah mengatakan kepada bangsa ini, "Sasitong nahamu aka bangsa Israel, kalian tahu apa firman Tuhan, hukum-hukum yang terjadi. Tapi apa kata Tuhan tadi? Saya tidak menerima kuasamu. Kau hanya mendengarkan tapi tidak melakukan." Harusnya apa yang kau lakukan tadi dikatakan, engkau harus
600 lebih hukum, ada 600 lebih Taurat yang mereka punya. Tetapi baliknya, mereka hanya berhenti di cermin itu, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan serta memeliharanya. Itu akan terlihat ketika dia merefleksikan firman Tuhan itu dengan melakukan kebaikan, menaburkan cinta kasih, menegakkan keadilan, berjuang kepada kemanusiaan, menciptakan perdamaian, dan memikirkan keutuhan ciptaan. Memikirkan keutuhan ciptaan yang bukan hanya diri kita sendiri, alam ini juga haruslah kita jaga. Itulah bentuk bagaimana kita mengupayakan melaksanakan firman Tuhan. Bercermin menggerakkan kita untuk pergi, melanjutkan perjalanan kita, berbuat dan berbuah. Karena apa? Karena Yakobus juga telah menuliskan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Yakobus 1 ayat 20, Yakobus 2 ayat 17. Kebahagiaan itu terletak bukan ketika kita mendapati diri kita menarik saat bercermin, tetapi kebahagiaan itu terletak ketika kita melanjutkan perjalanan kita, menampakkan wajah dan penampilan kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak pembawa terang di tengah dunia. Seperti tema minggu kita pada hari ini, pergi untuk menampakkan diri di tengah dunia ini seperti teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Di minggu pertama, di Septuagesima ini, di minggu-minggu sengsara ini, Dia telah memberikan teladan bagi kita. Firman yang telah nyata melalui kehadiratnya Dia laksanakan melalui tujuan misinya di tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan, memerdekakan, memberikan keadilan. Maka pergilah menampakkan diri di tengah-tengah dunia ini dari penampilan diri kita yang telah bercermin dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sebagai penutup, sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan mengajak kita dalam gerakan apa tadi Bapak Ibu sekalian? Mendengarkan, merefleksikan, melakukan. Jadi, mari kita miliki modal untuk bercermin, yaitu firman Allah. Jangan pernah lupa untuk bercermin dan jangan berhenti hanya di depan cermin. Pergilah, berbuat, dan berbuah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala rahmat dan kebaikan yang telah meneguhkan dan menolong kami dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada minggu yang berbahagia ini. Di minggu Septuagesima ya Bapa, Engkau mengajarkan kami ya Tuhan, agar kami tidak menipu diri kami sendiri, yang hanya mendengar tapi tidak melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarilah kami ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami, agar kami sebagai orang-orang percaya yang telah menerima rahmat dan kebaikan melalui Yesus Kristus untuk dapat mendengarkan, merefleksikan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar seperti apa yang disuarakan oleh pemazmur, bila mana kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang ia perbuat berhasil. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan, karena firman adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Maka tuntunlah kami ya Tuhan untuk tidak melewatkan waktu kami datang bercermin dan menghidupi, membaca, merenungkan firman di dalam kehidupan kami. Banyak waktu kami yang tersita dari segala kesibukan dan segala aktivitas kami, yang sehingga kami ya Tuhan tidak memberikan waktu kami untuk datang kepadamu, untuk menumbuhkan iman kepercayaan kami. Karena bila mana Tuhan Engkau berfirman, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka jadikanlah kami ya Tuhan di minggu ini menjadi refleksi yang berharga bagi kami, agar kami menjaga hubungan dan spiritualitas kami kepadamu ya Tuhan, seperti Bapa kepada anak. Agar kami ya Tuhan tetap mempercayai, mengimani akan firman, dan kami dapat berbuat dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya mendengarkan saja, tetapi ketika kami pulang dari persekutuan kami, dari ibadah ini, kami membawa gairah hidup yang lebih lagi, yang semangat di dalam Engkau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah dunia
dunia pendidikan, di tengah dunia pekerjaan, rumah tangga, dan juga Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Tangan pengasihan-Mu lah yang memberkati seluruh jemaat kami yang bersekutu di tempat ini, mulai dari anak-anak sampai kepada lanjut usia. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Kasihanilah jemaat kami yang berbeban berat, yang di dalam pergumulan hidup. Tuhanlah yang senantiasa menguatkan dan menolong, sehingga mereka percaya Tuhan akan kuat kuasa Tuhan dan janji Tuhan yang pasti di dalam kehidupan orang yang percaya. Berkatilah jemaat kami yang terbaring lemah di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing, dalam setiap beban dan penderitaan yang mereka lalui ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang menopang mereka, agar mereka tetap percaya kuasa dan kebaikan Tuhan bekerja atas tangan para medis, keluarga yang setia merawat, dan obat-obat dan minuman yang mereka konsumsi. Kiranya mereka tetap kuat di dalam iman. Kami berdoa untuk jemaat kami yang bersuka cita karena ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah dalam rasa syukur yang mereka rasakan Tuhan, Engkau semakin dimuliakan. Kiranya tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Kami berdoa untuk pelayanan kami Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Biarlah semuanya Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang menolong dan menuntun kami agar semua program pelayanan kami ya Tuhan, semua bermuara kepada Tuhan dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Berkatilah proses pembangunan kami sementara berlangsung ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengurapi setiap orang yang mengambil bagian, sehingga pada waktunya Tuhan kami dapat memakainya sebagai tempat ibadah kami. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memampukan kami dalam setiap tanggung jawab dan apapun yang kami kerjakan, sehingga semua itu mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Thank
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.